Halo Senulers, apa kabar? Jumpa lagi bareng Sela masih di senul.com 100% sepak bola. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, Sela udah punya banyak info seputar hasil pertandingan di minggu kemarin dan akan ada prediksi duel panas antara Arsenal dan Chelsea. Jadi jangan kemana-mana. Di matchday ke-17, Liverpool, MU, dan City masing-masing meraih kemenangan atas lawan-lawannya dalam kelanjutan Liga Premier Inggris yang berlangsung minggu kemarin. Nah, berikut ini langsung aja saya kasih cuplikannya. Menjamu Cardiff City di Anfield Stadium, The Reds Liverpool melanjutkan tren positif kemenangannya pada pekan ke-17 Liga Premier Inggris. Kembali dimotori oleh Luis Suarez, The Reds sukses membuka keunggulannya pada pertengahan babak pertama setelah striker asal Uruguay tersebut berhasil menuntaskan kerjasamanya dengan Jordan Henderson. 17 menit berselang, kini giliran Suarez yang menjadi kreator bagi gol rekan satu timnya, Raheem Sterling, yang sukses menggetarkan gawang lawan. Dan di penghujung babak pertama, Suarez kembali mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut usai kembali menuntaskan umpan dari Henderson. Sementara tim tamu hanya mampu membalasnya melalui Jordan March. Skor 3-1 pun bertahan untuk kemenangan Liverpool yang sekaligus mengantarkan Suarez dan kawan-kawannya memuncaki klasemen sementara saat ini. The Red Devils berhasil memutus hasil buruk dalam dua partai kandang terakhirnya di Liga Premier Inggris usai memetik kemenangan 3-1 atas West Ham United. Danny Welbeck yang dipercaya sebagai ujung tombak kembali membuktikan kualitasnya dengan menjadi pencetak gol pembuka bagi kemenangan timnya setelah menuntaskan umpan dari Wayne Rooney. Pada menit ke-36, Adnan Januzaj yang melakukan pergerakan dari sektor kanan pertahanan lawan pun berhasil menggandakan keunggulan MU atas tamunya. Dan di babak kedua, Ashley Young yang masuk menggantikan Januzaj berhasil menambah keunggulan timnya pada menit ke-72. Namun pada penghujung pertandingan, Carlton Cole berhasil memperkecil kekalahan timnya dan menutup pertandingan dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan MU. Sementara itu, laga mendebarkan sempat dijalani Manchester City saat bertamu ke markas Fulham di Craven Cottage. Tampil dengan skuad terbaik, anak asuhan Manuel Pellegrini ini berhasil membuka keunggulan lewat Yaya Toure pada menit ke-23. 10 menit berselang, sang kapten Vincent Kompany berhasil menggandakan keunggulan timnya dan menutup babak pertama dengan skor 0-2. Sementara di babak kedua, tuan rumah Fulham akhirnya bangkit dan meningkatkan tempo permainan. Alhasil di menit ke-50, Kieran Richardson berhasil membalas gol tim tamu melalui kerjasamanya dengan Adel Taarab. Dan 19 menit berselang, petaka sempat datang bagi kubu The Citizen setelah Vincent Kompany yang salah mengantisipasi bola melakukan gol bunuh diri. Beruntung tak lama berselang, Manchester City kembali bangkit dan mencetak 2 gol tambahan melalui Jesus Navas dan James Milner dan memastikan kemenangan 4-2 City atas tuan rumah Fulham. Ya, dari derby Milan, ini Nerazzurri tampil sebagai pemenang jelang akhir tahun ini. Sementara Barcelona mewarnai laga penutupnya di tahun 2013 ini dengan comeback yang menawan. Langsung aja, ini dia infonya. Inter Milan berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 dalam laga derby Milan di Giornata ke-17. Setelah bermain imbang tanpa gol hampir sepanjang laga, Inter akhirnya mencetak gol kemenangannya melalui aksi Rodrigo Palacio yang memanfaatkan umpan dari Freddy Guarin di menit ke-86. Jelang menit-menit akhir pertandingan, laga sempat memanas setelah terjadi pertikaian antar pemain yang memaksa wasit mengganjar punggawa Milan Sulej Muntari dengan kartu merah. Skor 1-0 pun menutup partai derby tersebut dengan kemenangan untuk Inter Milan. Barcelona tampil gemilang dalam menutup penampilannya di tahun 2013 ini. Bertamu ke markas Getafe, pasukan Gerardo Martino sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu pada 15 menit awal pertandingan setelah Sergio Escudero dan Lisandro Lopez berhasil mengoyak gawang Barca yang dikawal oleh Jose Manuel Pinto.
Dan 18 menit berselang, El Barca langsung bangkit melalui aksi Pedro Rodriguez yang mencetak hat-trick hanya dalam tempo waktu 9 menit dan sekaligus membawa timnya berbalik unggul di awal babak pertama. Di babak kedua, Barcelona kian tak terbendung setelah Cesc Fabregas berhasil menambah 2 gol tambahan bagi Barca lewat kerjasamanya dengan Pedro dan hadiah tendangan penalti pada pertengahan pertandingan. Maka skor 2-5 pun mengakhiri pertandingan yang diwarnai kemenangan Barcelona di Jornada ke-17. Bayern Munchen memastikan dirinya meraih gelar Piala Dunia antar klub setelah pada partai final kemarin melawan Raja Casablanca, anak asuhan Pep Guardiola ini menang 2 gol tanpa balas. Bermain di Stade Marrakech, Bayern Munchen memastikan diri sebagai juara Piala Dunia antar klub usai menaklukkan lawannya Raja Casablanca 2 gol tanpa balas. Kedua gol Munchen dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Dante dan Thiago Alcantara pada babak pertama. Usai unggul 2 gol, De Rotten langsung mendominasi jalannya pertandingan dengan menguasai 70% penguasaan bola dan menciptakan lebih dari 10 tembakan yang 6 diantaranya menuju sasaran gawang. Atas kemenangan ini, Munchen berhasil mencetak sejarah di mana untuk pertama kalinya menjuarai Piala Dunia antar klub sekaligus menjadi yang kedua dalam turnamen serupa setelah pernah menjuarainya pada 2001 silam saat masih bernama Piala Intercontinental. Dengan trofi dari ajang tersebut, raksasa De Rotten telah mengemas total 5 trofi kejuaraan pada tahun 2013 ini. Tidak hanya itu, torehan menawan pun juga diraih oleh sang pelatih Josep Guardiola. Rekor tersebut tidak hanya karena memenangkan gelar ketiganya dalam kejuaraan Piala Dunia antar klub yang pernah ia raih bersama Barcelona pada tahun 2009 dan 2011, melainkan total 8 trofi internasional yang telah diraihnya sebagai pelatih. Dengan rincian 2 trofi Liga Champions, 3 trofi Piala Super Eropa, dan 3 trofi Piala Dunia antar klub, pelatih asal Spanyol tersebut berhasil menyamai rekor pencapaian milik Sir Alex Ferguson dan Carlos Bianchi yang telah terlebih dahulu mengemas 8 trofi internasional. Dan yang membuat prestasi mantan pelatih Barcelona ini kian fenomenal adalah pencapaiannya dengan total 8 trofi tersebut di usianya yang baru menginjak 43 tahun. Sungguh fantastis, bukan, Sunduler? Satu hari jelang Natal, Liga Premier Inggris akan menghadirkan sebuah duel panas antara The Gunners Arsenal dan The Blues Chelsea. Info ini pun sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jadi buat kalian yang masih penasaran, langsung aja cek sundul.com 100% sepak bola yang terdepan dalam memberikan informasi seputar sepak bola. Kalau gitu saya Sela bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye! Dalam pertemuan terakhirnya di musim lalu, The Blues Chelsea berhasil menaklukkan Arsenal dalam partai yang berlangsung di Stamford Bridge dan Emirates Stadium. Kini dengan dipertemukannya kembali kedua tim, pertarungan sengit bernuansa balas dendam tentu tidak akan terelakkan dalam persaingan pemuncak 4 besar di Liga Premier Inggris tersebut. Arsenal selaku tuan rumah sejauh ini memiliki rekor kandang yang patut diwaspadai oleh Chelsea. Tercatat dari 7 partai kandang terakhirnya di Liga Premier Inggris, Arsenal sudah meraih 6 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun catatan 2 kekalahan beruntun Arsenal dalam 5 laga terakhir mereka patut menjadi tugas utama sang pelatih Arsene Wenger. Terlebih dalam laga terakhir mereka menghadapi Manchester City, The Gunners harus rela takluk dengan skor 6-3. Lalu dari kubu The Blues yang kini juga bersaing ketat dengan Arsenal di papan atas klasemen saat ini, pastinya tidak akan menyia-nyiakan laga ini demi melangkahi lawannya dalam perolehan poin yang sejauh ini hanya berselisih 2 poin saja. Namun rekor tandang yang kurang konsisten milik Chelsea nampaknya menjadi PR tersendiri untuk diperbaiki oleh Jose Mourinho, di mana dalam 8 partai tandang terakhirnya di Liga Premier Inggris, The Blues hanya memetik 3 kemenangan, menelan 3 kekalahan, dan 2 laga berakhir imbang. Maka demi memastikan kemenangan, kedua tim pastinya akan mengusung para penggawa andalannya dalam pertandingan tersebut. Dari kubu tuan rumah akan ada sosok Aaron Ramsey dengan 8 golnya dan Mesut Ozil yang sejauh ini telah mengemas 7 assist, di mana mereka tentu siap menggedor pertahanan The Blues yang dimotori oleh John Terry dan kawan-kawan.
Sementara Chelsea yang siap memberi perlawanan sengit pada rivalnya dipastikan akan mengandalkan sosok Eden Hazard yang sejauh ini telah mengemas 6 gol dan 4 assist dan siap memanfaatkan berbagai celah pertahanan The Gunners yang tidak waspada akan pergerakan bintang timnas Belgia tersebut.